Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar dengan NIM 23110162100023. Oke, jadi pada video ini aku ingin membahas mengenai bagaimana keamanan jaringan dengan menggunakan MikroTik. Nah, jadi di sini kita memerlukan MikroTik, PC, kemudian kabel LAN dan sebagainya. Nah, jadi semuanya itu haruslah terhubung ya. Jadi semuanya itu harus terhubung. Si MikroTik harus sudah terhubung dengan si PC-nya, dan pastikan juga si jaringan ini sudah benar-benar terhubung dengan si laptop. Nah, setelah itu, setelah kita mengkoneksikan nih MikroTik dengan si laptop, kemudian kita masuk ke mainbox-nya, kemudian masuk ke bagian IP, kemudian pilih yang namanya itu firewall, kemudian masuk aja, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa masuk ke tab-tab yang ada di sini. Di sini ada filter rule, NAT, finger, raw, service port, connection, address list, dan layer 7 protocol. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan keamanan jaringan layer 7 protocol. Nah, kemudian kita tap aja di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kosong ya, kemudian tinggal namakan aja filenya apa aja. Kalau di sini saya menamakannya itu blok HTTPS. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan regeXP. Nah, regeXP sendiri ini ada scriptnya, bisa dicari di Google ataupun panduan dan sebagainya. Nah, untuk scriptnya ini seperti ini. Nah, untuk di tengahnya ini adalah situs yang mau diblokir. Di sini ada youtube.com, kemudian pagar, bukan pagar ya, garis hitam, saya lupa juga namanya. Kemudian di sini ada juga situs lainnya yang mau diblokir. Nah, kalau mau lebih dari 2 situs, 3 situs, itu menggunakan tanda ini. Nah, kemudian kita klik apply aja, kemudian diklik OK untuk layer 7 protocol. Kemudian masuk ke new firewall. Nah, di sini di bagian general kita ubah chainnya ini menjadi per watts. Nah, kemudian masuk ke advanced ini bagian layer 7 protocol itu ganti aja namanya menjadi blok HTTPS atau nama file yang sudah kita tuliskan tadi di awal. Nah, kemudian masuk ke bagian action. Di bagian action ganti aja sininya menjadi true. Nah, kemudian di apply dan langsung kita lakukan testing aja. Nah, di sini saya sudah melakukan testing ke YouTube, dan setelah saya lakukan ini tidak bisa masuk ya. Sedangkan saya uji coba juga di speed test dan itu wifi-nya lumayan kencang, tetapi malah tidak bisa masuk ke YouTube. Nah, kemudian ada juga nih cara memblokir situs dengan cara mangle. Nah, jadi mangle ini digunakan apabila si layer 7 protokol ini tidak bisa kita gunakan. Anggapannya itu layer 7 protokol ini tidak bisa memblokir situsnya. Jadi kita menggunakan mangle. Kita klik aja sini plus, kemudian masuk ke bagian general, ubah chainnya ini menjadi forward. Kemudian source addressnya itu 0.0.0.0 garis miring 0. Nah, ada pula source addressnya itu yang versi berbeda untuk memblokir networknya. Misalkan 192.168.10.70. Nah, itu untuk satu network. Kalau 0.0.0.0 ini memblokir semua network. Nah, kemudian masuk ke bagian advanced. Nah, di bagian konten adalah situs web yang mau kita blokir. Tinggal ketikkan aja konten Shopee, kemudian cari bagian tab action, kemudian
tambahkan atau ganti menjadi add dst to address list. Kemudian untuk address list itu diganti jadi Shopee block. Nah, apabila sudah ditambahkan maka akan muncul seperti ini nih, YT block, EG block. Nah, kalau yang tadi belum saya tambahkan ya. Nah, seperti ini ya, bakal muncul di address list ini. Nah, kemudian kita main ke row-nya atau filter row, aturan row. Kita ganti chain-nya menjadi forward, sort address-nya ya tetap, kemudian advance ya bukan advance, action seperti ini, dan ya sama lah pokoknya seperti sebelumnya. Nah, yang penting itu di bagian sini nih, bagian firewall rule. Di sini ada yang namanya action. Actionnya itu diganti menjadi reject, kemudian reject wait-nya diganti jadi ICMP network unreachable, kemudian di apply dan oke. Nah, kemudian kita langsung aja testing. Nah, kalau di sini saya sudah melakukan uji coba ke Shopee dan itu tidak bisa masuk. Sedangkan untuk yang YouTube dan sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, berikutnya itu adalah MikroTik hotspot. Nah, untuk MikroTik hotspot ini, apabila kita masuk ke sebuah situs, kita perlu memasukkan username ataupun password. Nah, caranya untuk mengaturnya, kita masuk ke bagian AV firewall, kemudian cari bagian hotspot setup. Nah, di sini ada terlihat hotspot setup. Kemudian klik dan muncul seperti ini, hotspot setup. Di sini untuk hotspot interface itu ganti aja Ether 1 menjadi Ether 2 sesuai dengan connection kita sebelumnya saat kita menyambungkan MikroTik dengan si laptop. Nah, kemudian Ether 1 tadi diganti menjadi Ether 2, kita klik next, dan untuk local address of network itu ganti aja menjadi network yang ada di PC kita. Kalau di sini 192.168.168.1/24. Kemudian kita centang aja mas kode networknya, kemudian next. Kemudian untuk select certificate itu dikosongkan, next. IP address of CMTV server itu 0.0.0.0 atau kosongkan aja, next. Kemudian untuk DNS server seperti biasa kita masukkan 8.8.8.8, next. Untuk DNS name itu dikosongkan saja. Nah, di sini bagian pentingnya yaitu name of local hotspot user. Artinya ini ya username-nya apa, kemudian kita masukkan juga password. Nah, setelah kita next dan sudah habis, itu bakal muncul tampilan seperti ini, hotspot setup has completed successfully. Klik OK, kemudian bakal muncul nih seperti ini, bakal muncul tampilan MikroTik please log in to use the internet hotspot server. Nah, untuk sini ini adalah username dan ini ada password. Jadi ini adalah apa yang kita masukkan di sini. Ini untuk username dan ini password. Masukkan aja untuk login ya. Dan seperti itu. Untuk caranya gampang, apabila lupa atau sebagainya itu bisa aja dilihat di panduan atau di searching di Google, YouTube dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.